Klik malam ini, Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC langsung dari Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Suasana di Stadion Delta Sidoarjo. Suasana Stadion Delta Sidoarjo menyongsong jalannya pertandingan, mengingat bahwa tim kesayangan mereka sejauh ini masih berada pada posisi ke-14, sebuah prestasi yang tentunya patut untuk disayangkan. Dan ini adalah line up tuan rumah Deltras di bawah pelatih Abdul Rahman Ibrahim. Ya, kita melihat ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Coach Abdul Rahman di sini, tentunya dari posisi penjaga gawang di mana Mukti Aliraja bermain, dan yang paling penting justru seorang Marwal Iskandar yang hilang dari line up dan digantikan oleh Juan Rene. Kita menantikan mampukah Delta Sidoarjo kembali membuktikan sebagai penakluk raksasa setelah dua kemenangan pertama mereka menaklukkan Persipura Jayapura dan juga Persela Lamongan yang saat ini berada pada klasemen atas. Dan wasit Jajat Sudrajat 45 menit pertama Delta Sidoarjo Sriwijaya FC. Terkalahkan. Sementara kita tahu juga bahwa bagaimana Delta Sidoarjo dalam 3 aksi terakhir mereka hanya memetik 1 kemenangan melawan Lamongan, dan kita melihat bagaimana gebrakan yang dijadikan sebagai shock terapi oleh skuad RB. Sentral dalam skuad Delta Sidoarjo. Kita melihat dari sederet nama yang sudah masuk dalam kantong wasit pelatih Abdul Rahman, maksud saya. Tidak begitu bagus, itu baik. Bali Sony Kurniawan melepaskan umpan. Berhasil di heading oleh Roberto Acosta. Masih jauh di atas Mr. Ferry Rotinsulu. Ada Haris Yulianto. Sudah dilakukan. Masih lemah. Mudah saja bagi Mukti Aliraja. Ya, kita lihat set piece yang sungguh baik di sini dan sangat akurat, namun sangat disayangkan bahwa sundulan dari Kit Kayamba Gams tepat mengarah kepada Ayo dan Coach Rahmat Darmawan. Apakah ini bagian dari sebuah strategi yang dikembangkan oleh RB dengan lebih baik membiarkan satu peluang? Kit Kayamba. Ya. Satu penempatan yang bagus dari Mukti Aliraja, dan kita melihat bagaimana Ngon Ajam tadi melepaskan tendangan dalam situasi yang lumayan bagus dengan jarak tembak yang juga ideal, tetapi Mukti juga berada pada posisi yang pas untuk memblokir. Setiap kali Zaran memegang bola harus ada minimal 2 pemain yang mencoba mengepung, mengacaukan konsentrasinya agar layanan tidak begitu baik. Sebuah peluang berbahaya. Tampaknya bukan pelanggaran, Bung. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana Ya, saya pikir ini sebuah umpan tarik yang eksklusif dari Kit Kayamba Gams sebelum kemudian kita melihat bagaimana Sony Kurniawan agak sedikit tinggi mengangkat Abdul Rahman, dan salah satunya menampilkan Boy Jati sejak awal. Obiora melepaskan umpan. Ya. Masih bisa dijangkau oleh Mukti Aliraja. Ya, sebuah penampilan yang sungguh fantastis dari Mukti. Kita melihat kurang lebih ada 6 peluang yang sudah lahir dari tim Sriwijaya FC yang terus menerus. Sriwijaya FC di daerah pertahanan Delta Sidoarjo. Berbahaya dan masih membentur Mr. Gawang, Bung. Ya, kita lihat itu adalah sebuah peluang yang sangat sempurna yang dihasilkan oleh Obiora Zarahan, Kit Kayamba, Tony Sucipto, dan akhirnya jatuh kepada kaki Ngon Ajam. Kita melihat Tony yang seharusnya mencoba menendang, namun bola akhirnya kepada Ngon Ajam, tapi mengenai Mr. Gawang. Hanya menghasilkan lemparan tenang bagi Delta Sidoarjo. Junior yang dituju. Sebuah aksi individu cukup manis dari Junior. Kali ini Boy Jati Asmara di kotak penalti Sriwijaya FC. Sebuah usaha yang cukup keras, Bung, dari Delta Sidoarjo. Ya, kita melihat bagaimana para pemain Deltras mencoba memanfaatkan setiap kesalahan ataupun setiap scrimmage yang terjadi di
gawang Ferry Rotinsulu, dan kita melihat sebuah tendangan dari Firdaus Nyong. Untuk kedua kali kita melihat Firdaus mencoba melakukan tendangan dari jarak jauh, dan kita lihat Bayu Suta. 7 adalah junior dan juga ada Boy Jati Asmara. Jatuh, kita lihat Boy Jati Asmara, sebuah keputusan yang tepat dari Jaja Sudrajat, Bung. Ya, kita melihat pemain yang satu ini memang lagi mencoba mencari posisi untuk mencetak gol beberapa kali, dan kita lihat tampak sebuah tangan dari Karis Yulianto yang mengenai punggung dari Boy Jati Asmara yang tadi sudah melewatinya. Ya, kita melihat bagaimana gerakan Boy Jati menyulitkan Karis yang seolah-olah merasa tidak bersalah. Ya, ada sebuah gerakan, menghentikan gerakan dari Boy, dan kita menantikan bagaimana Roberto Acosta. Gol! Sebuah tendangan penalti yang dieksekusi oleh seorang Roberto Acosta pada menit ke-40 babak pertama berhasil menjebol gawang Sriwijaya FC yang dikawal oleh Ferry Rotinsulu. 1-0 kedudukan sementara bagi Delta Sidoarjo. Sebuah eksekusi penalti yang sangat mengkhawatirkan. Kita melihat tertuju pas kepada Ferry Rotinsulu, namun terselip di bawah tubuhnya. Kita melihat gol kedua Acosta ini memang sangat berharga bagi Deltras, dan kita melihat di sini sebenarnya Ferry sudah tepat namun lolos dari kolong kaki. Sebuah penampilan yang sangat baik dari Boy Jati Asmara yang terciptanya sebuah penalti bagi Deltras. Dan akhirnya peluit panjang wasit Jaja Sudrajat menandakan bahwa 45 menit pertama antara Delta Sidoarjo Sriwijaya FC berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 setelah gol satu-satunya pada babak pertama tadi berhasil diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 melalui. Beberapa saat lagi wasit Jaja Sudrajat segera memulai jalannya babak kedua. Dan inilah 45 menit kedua Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC langsung dari Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ada Vijay. Masih lemah. Sebuah tendangan first time dari Vijay. Ya, ini juga peluang. Saya pikir juga bagus. Dan Vijay juga melepaskan sebuah tendangan yang juga pas, dengan timing yang juga pas. Tetapi ya, kita bisa melihat bagaimana Bayu Suta, Firmansyah, dan satu peluang. Dan peluang gol! Sebuah gol yang sangat-sangat indah. Kita melihat proses kerjasama yang begitu sempurna, menunjukkan bagaimana tim Sriwijaya FC ini sangat kompak dan tidak gugup pada saat ketinggalan gol. Kita lihat bagaimana umpan matang dari Kit Kayamba Papa Gams kepada Obiora yang kali ini berada pada posisi yang sangat bebas. Tadi menceploskan bola ke gawang Mukti Ali Raja, mengubah keadaan menjadi sama kuat, 1-1 kali ini. Kita lihat akhirnya sebuah kesabaran, sebuah ketenangan. Coach Rahmat Darmawan tampak serius memberikan. Kita lihat bagaimana kembali Firdaus Nyong. Masih ada Revi. Masih Revi. Sungguh baik kita melihat positioning dari Ferry Rotinsulu yang berada pada posisi yang tepat pada saat Revi melakukan shooting. Kita melihat tepat mengarah kepada Ferry Rotinsulu. Sangat disayangkan padahal kita melihat ruang. Ada Junior, ada Boy beredar dalam areal penalti Ferry. Kedudukan sementara ini masih 1-1. Mitra Olahraga. Gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta dan 2 kali 45 menit baru saja disudahi oleh wasit Jaja Sudrajat. Kedudukan 1-1. Hasil akhir yang dihasilkan oleh kedua tim setelah gol pertama diciptakan oleh Roberto Acosta pada menit ke-40 dan gol balasan melalui kaki Obiora dari Sriwijaya FC pada menit ke-59.